Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF501, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UAS dari mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, Mkom. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk mengerjakan beberapa task ya. Tas yang pertama yaitu membuat terkait dengan pembahasan atau teori mengenai data mining, lalu konsep data mining dan contoh implementasinya di masyarakat. Lalu yang kedua itu menyebutkan dan menerangkan terkait dengan teori eh, 5 konsep utama dari data mining seperti prediksi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, untuk soal tersebut, untuk tas tersebut itu dibuat ke dalam eh, lembar jawaban. Oke, jadi untuk di video kali ini itu akan menjelaskan terkait dengan eh, implementasi data mining menggunakan metode CRIS PDM dengan memilih salah satu konsep dari data mining tersebut ya, yang ada 5 tadi. Nah, di sini saya memilih konsepnya itu adalah clustering dan implementasinya itu eh, dipilih berdasar eh, bisa dipilih ya, diterapkan di berbagai bidang atau sektor, mulai dari pendidikan, IT provider, retail dan perdagangan, lalu pertambangan dan energi, pemerintahan dan banking. Nah, itu dipilih salah satu. Nah, di sini saya memilih IT provider. Oke, jadi untuk judulnya di sini adalah implementasi data mining menggunakan metode CRIS PDM dengan algoritma K-means atau clustering untuk segmentasi pelanggan layanan internet pada perusahaan IT provider. Oke. Berikut merupakan beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan, mulai dari latar belakang, rumusan masalahnya apa, lalu tujuan dan manfaatnya itu untuk apa, lalu definisi data mining itu apa, lalu clustering K-means. Selanjutnya data mining pada bidang IT provider, metodologi cari SPDM, nanti kita bahas konsep dan flow-nya seperti apa di metodologi cari SP ini, cari SPDM. Lalu implementasi data mining dan hasilnya seperti apa, nanti kita menggunakan tools atau software rapid mining atau rapid miner di mana aplikasi atau tools ini digunakan untuk melakukan analisis dataset menggunakan nanti kita menggunakan konsep clustering ya, K-means. Lalu kesimpulan, rekomendasi dan referensi. Yang pertama kita bahas dulu untuk latar belakangnya, di mana seperti yang kita tahu IT provider itu banyak sekali ya di berbagai negara. Di Indonesia saja itu cukup banyak IT provider yang menyediakan layanan internet untuk customer-customer retail, banking, komersil, dan lain-lain. Jadi perusahaan IT provider itu dia dengan banyaknya customer yang dia miliki, maka perlu mengelola data pelanggan dalam jumlah besar yang mencakup informasi layanan dan pola penggunaan. Namun data tersebut itu sering belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami karakteristik dan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Jadi perbedaan perilaku pelanggan atau customer behavior itu menuntut adanya segmentasi yang jelas agar strategi pemasaran atau marketing itu peningkatan layanan dan retensi pelanggan dapat dilakukan secara lebih efisien atau efektif. Oleh karena itu, data mining dengan teknik clustering atau K-means dan metodologi cari ISPDM itu digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dengan kesamaan karakteristik secara sistematis dan based on data atau berdasarkan data. Lalu rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana sih data pelanggan pada perusahaan IT provider itu dapat diolah secara analisis sehingga tidak hanya berfungsi sebagai data operasional, tetapi menjadi informasi strategis yang bernilai dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis.
Lalu yang kedua, bagaimana pelanggan IT provider itu dapat dikelompokkan secara objektif berdasarkan karakteristik penggunaan layanan, lama berlangganan, dan pola pembayaran, guna mengungkap pola kemiripan serta perbedaan perilaku atau behavior antar segmen pelanggan. Lalu yang ketiga, bagaimana sih hasil analisis dan segmentasi analisis dan segmentasi pelanggan tersebut itu dapat dimanfaatkan sebagai dasar pendukung dalam menyusun strategi pemasaran, peningkatan layanan, serta program retensi pelanggan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis data. Nah, itu rumusan masalahnya. Lalu tujuan dan manfaatnya apa gitu ya. Pertama kita bahas dulu untuk tujuannya. Tujuannya adalah untuk menerapkan teknik data mining dengan pendekatan CRIS PDM untuk menganalisis data pelanggan pada perusahaan IT provider secara sistematis dan terstruktur. Jadi ini di bidang telco ya. Lalu untuk menggunakan algoritma K-means clustering untuk membentuk segmentasi pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik penggunaan layanan dan perilaku pelanggan. Lalu yang keempat, untuk menghasilkan model segmentasi pelanggan yang objektif dan berbasis data sebagai dasar pemahaman struktur pelanggan. Lalu menunjukkan implementasi praktis data mining menggunakan aplikasi atau software rapid miner dalam konteks dunia bisnis IT provider. Lalu apa sih manfaatnya gitu ya? Nah, manfaatnya yang pertama, memberikan insight strategis mengenai karakteristik dan pola perilaku pelanggan pada perusahaan IT provider, lalu mendukung perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran, peningkatan layanan, dan retensi pelanggan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Yang ketiga, menjadi referensi akademik dalam penerapan metode cari SPDM dan Kamins untuk segmentasi pelanggan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil analisis data mining. Oke, selanjutnya kita bahas dulu. Apa sih itu data mining gitu ya? Jadi data mining itu merupakan sebuah proses sistematis untuk mengekstraksi pola, hubungan, dan pengetahuan yang bermakna dari kumpulan data dalam jumlah yang besar atau biasa digunakan untuk mengolah big data dan kompleks dengan memanfaatkan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sehingga data yang tadinya berupa data mentah itu dapat ditransformasikan menjadi sebuah informasi yang memiliki insight atau ide yang strategis atau memiliki nilai gitu ya, value added yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu teknik clustering Cummins. Nah, clustering itu apa sih gitu ya? Jadi clustering itu adalah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Nah, tanpa menggunakan label kelas sebelumnya, sehingga objek dalam satu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi, sedangkan objek antar kelompok itu memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu clustering Cummins adalah itu merupakan sebuah teknik pengelompokan data dalam data mining, di mana tujuannya itu adalah untuk membagi data ke dalam sejumlah ke cluster atau menjadi beberapa kelompok atau cluster gitu ya. Nah, berdasarkan dengan tingkat kemiripannya. Nah, di mana setiap data itu ditempatkan pada klaster dengan jarak terdekat terhadap pusat klaster atau centroid namanya. Nah, sehingga data dalam satu klaster tersebut itu memiliki karakteristik yang relatif homogen atau sama atau mirip gitu ya. Nah, sementara data antar klaster itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Nah, bisa kita lihat di bagian gambar sini sebelum dilakukan clustering menggunakan Kamins itu tidak ada perbedaan di sini ya. Namun setelah kita lakukan clustering menggunakan Kamins itu bisa terlihat di sini terbagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Lalu data mining pada bidang IT provider, terutama di telco. Nah, jadi data mining pada bidang IT provider itu biasanya digunakan untuk apa sih gitu ya. Jadi biasanya di bidang IT provider data mining itu digunakan untuk yang pertama segmentasi pelanggan
atau mengelompokkan pelanggan-pelanggan bisa berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan langganan yang di-subscribe, atau berdasarkan servis-servis yang biasa ditambahkan selain servis utamanya gitu. Seperti layanan internet kan biasanya servis utamanya. Nah, biasanya ada customer juga yang membeli servis bundling seperti IP streaming atau IPTV. Lalu yang kedua untuk analisis perilaku pelanggan atau customer behavior. Lalu retensi pelanggan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan existing supaya tetap bertahan dan melakukan lanjutan subscribe terhadap service yang disediakan oleh IT provider. Lalu yang keempat untuk optimasi pemasaran dan pricing bisa digunakan untuk marketing. Lalu membantu perusahaan memahami struktur pelanggan secara objektif dan yang terakhir untuk mendukung strategi bisnis berbasis data. Lalu kita bahas untuk metodologi Cherries PDM. Jadi metodologi Cherries PDM ini merupakan jadi Cherries PDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining itu merupakan metodologi standar dalam data mining yang menyediakan kerangka kerja atau framework sistematis dan terstruktur untuk melaksanakan proyek analisis data, mulai dari pemahaman permasalahan bisnis, pemahaman dan pengelolaan data, pemodelan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil analisis, sehingga proses data mining itu dapat menghasilkan sebuah solusi yang relevan, valid, dan dapat diterapkan dalam pengambilan sebuah keputusan di masa yang akan datang untuk mendukung kontinuitas bisnis. Nah, seperti gambar di sini, ini merupakan diagram untuk metodologi cari SPDM itu sendiri. Mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, berikut merupakan definisi dari masing-masing tahapan yang ada di diagram CRISPDM tersebut. Pertama, business understanding. Nah, ini untuk menetapkan tujuan analisis berdasarkan kebutuhan nyata, sehingga proses data mining itu fokus pada penyelesaian masalah yang relevan. Lalu yang kedua, data understanding. Ini untuk memahami karakteristik dan kualitas data untuk memastikan data itu layak dianalisis dan mempresentasikan kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga, data preparation atau menyiapkan data melalui pembersihan atau clearance data dan transformasi agar siap digunakan dalam pemodelan secara optimal. Lalu yang keempat, modeling menerapkan algoritma data mining yang sesuai untuk membentuk pola atau struktur dari data. Yang kelima, ini evaluation, menilai apakah hasil model telah menjawab tujuan analisis dan memiliki makna yang kontekstual. Lalu yang keenam, deployment, ini mengimplementasikan hasil analisis menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke implementasi data mining dan bagaimana sih hasilnya gitu ya. Jadi untuk demo kali ini kita menggunakan dataset. eh, kita menganalisis segmentasi pelanggan IT provider. Dataset yang menggunakan algoritma K-means. Untuk dataset yang kita gunakan yaitu dataset telco customer churn dengan aplikasi Rapid Miner. Jadi tools yang kita gunakan adalah aplikasi atau software Rapid Miner. Nah, berikut yang pertama kita tentunya download terlebih dahulu. Jadi dataset ini itu open public ya, bisa di-download dari internet. Berikut untuk sumbernya, di mana data telco customer churn ini tuh terdiri dari kurang lebih 7.043 pelanggan yang ada di datasetnya. Yang pertama kita download terlebih dahulu, kita masukkan ke repository atau penyimpanan lokal dari komputer kita atau laptop. Lalu selanjutnya kita impor ke dalam aplikasi atau software Rapid Miner untuk dilakukan analisis terhadap dataset yang sudah kita download tersebut. Nah, setelah kita impor maka akan tampil seperti yang ada di gambar ini untuk datanya berupa table gitu ya. Ada customer ID, gender, senior citizen, partner, dependents, dan tenure, dan pound service. Nah, ini pound service dia beli langganan pound service atau enggak, multiple multiple line atau single line yang di-subscribe. Jadi ada beberapa atribut ya yang ada di datasetnya tersebut.
Nah, lalu setelah diimport, lalu kita membuat yang namanya workflow design. Nah, workflow design ini supaya nanti data dataset tersebut bisa kita olah menjadi kelompok-kelompok data atau cluster menggunakan teknik Cummins tadi. Nah, pertama kita import dulu untuk retrieve-nya. Jadi retrieve ini itu adalah untuk fungsinya untuk mengambil data dari sumber data. Nah, sumber datanya itu adalah dataset yang kita download tadi. Dataset telco eh, untuk dataset telco churn tadi. Dataset telco customer churn. Nah, kita import untuk datanya, operatornya ke sini. Lalu ini untuk mengambil data ya dari dataset yang kita punya. Lalu kita masukkan operator select attribute. Ini untuk memilih atribut yang digunakan untuk melakukan analisis. Lalu kita masukkan juga operator nominal to numerical untuk mengubah data kategori menjadi numerik. Lalu kita import juga operator replace missing. Replace missing untuk mengisi nilai data yang kosong. Lalu normalize untuk menyamakan skala nilai antar atribut. Dan terakhir itu import operator clustering. Di sini kita menggunakan K-means gitu ya, clustering K-means. Nah, setiap operator ini itu dihubungkan menggunakan link ke setiap port EXA-nya. Lalu terakhir di clustering itu terhubung ke REST. Nah, berikut merupakan jadi setelah operator-operator tersebut kita setting dan kita hubungkan, lalu kita running di aplikasi Rapid Miner-nya, maka akan muncul pengelompokan-pengelompokan atau clustering berupa output seperti yang ada di gambar ini. Jadi dikategorikan berdasarkan atribut-atribut itu ada gender, female gitu ya, gender, male, lalu dikelompokkan menjadi 3 cluster. Nah, di demo kali ini kita membuat 3 cluster ya. Kita setting di clustering itu menjadi 3 cluster. Ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Nah, berikut untuk outputnya. Jadi cluster 0 itu cluster 0 sampai cluster 0 dan cluster 1. Begitu pun cluster 2 itu memiliki itemnya masing-masing di mana total numbernya itu adalah 7043, yaitu sesuai dengan jumlah pelanggan yang ada di dataset yang kita punya. Oke, nah sekarang kita masuk ke implementasi atau demonya ya. Pertama tadi kita download dulu ya datasetnya. Setelah download itu kita membuat new process. Setelah kita membuat new process, di sini akan kosong di bagian proses. Nah, selanjutnya kita import data, import dataset ya. Nah, import datasetnya di sini. Lalu setelah itu kita masukkan prosesnya. Nah, di sini mulai dari untuk parameternya. Ini retrieve ya. Retrieve itu digunakan untuk mengambil data dari dataset, lalu ada select attribute. Nah, select attribute ini kita untuk memilih data atribut-atribut apa saja yang kita gunakan untuk analisis data menggunakan metode clustering ini, terutama K-means. Lalu kita pilih atributnya, lalu kita apply. Setelah itu nominal to numerical, lalu replace missing value. Kita masukkan juga di sini. Lalu normalize menggunakan metode Z transformation. Lalu di sini cluster. Nah, cluster kita buat 3. Nah, setelah ini dihubungkan link antar operator ini kita hubungkan menggunakan link ya ke setiap port EXA-nya. Terakhir dari cluster ke REST. Lalu kita coba running. Data akan diproses. Nah, setelah itu akan muncul output seperti ini. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi, membagi menjadi 3 cluster. Setiap cluster memiliki itemnya sendiri dengan total 7043 sesuai dengan jumlah pelanggan yang ada di dataset yang kita miliki. Lalu di sini merupakan node labels-nya ya. Lalu di sini ada table centroid-nya. Nah, di sini bisa dipisahkan menjadi beberapa kategori ya berdasarkan atribut yang sudah ada. Misal datanya itu atributnya gender perempuan itu lebih dominan ada di cluster 1. Lalu lalu untuk gender male atau laki-laki itu lebih dominan ada di cluster 0. Itu memiliki kesamaan ya.
Jadi dikelompokkan berdasarkan kemiripan-kemiripan karakteristiknya dan dimasukkan ke setiap klaster-klasternya, mulai dari klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, selain itu ada juga apakah pelanggan tersebut sudah memiliki pasangan, biaya lain, biaya lainnya atau belum gitu ya. Nah, itu yang belum memiliki pelanggan yang belum memiliki partner atau pasangan itu lebih dominan di klaster 0. Nah, lalu selanjutnya yang paling penting itu adalah apakah pengkategorian berdasarkan servis atau langganan yang disubscribe oleh pelanggan tersebut gitu ya. Mulai apakah ada tambahan layanan selain layanan utama, layanan internet dan lain-lain. Apakah ada additional service yang disubscribe seperti tech support, streaming TV, streaming movie dan lain-lain gitu. Nah, ini dikategorikan juga berdasarkan klaster-klasternya. Itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya tadi gitu. Sehingga kita bisa dikategorikan di sini untuk yang merah chart yang merah ini itu merupakan klaster 2, yang hijau untuk klaster 1, sedangkan yang biru untuk klaster 0. Nah, di sini sudah dikelompokkan ya atribut-atributnya itu menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik dari setiap atributnya. Oke, eh dari hasil implementasi tersebut dan pembahasan sebelumnya bisa kita simpulkan di mana data mining dengan pendekatan cari SPDM itu dapat diterapkan secara sistematis pada data pelanggan IT provider. Lalu algoritma Cummins itu berhasil mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik penggunaan layanan. Lalu hasil clustering itu menghasilkan 3 segmen pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Lalu segmentasi pelanggan memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap struktur dan perilaku pelanggan atau customer behavior. Lalu yang terakhir, hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Lalu dari pembahasan tersebut dan implementasi sebelumnya, itu terdapat beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Pertama, memanfaatkan hasil segmentasi pelanggan sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran atau marketing dan peningkatan layanan. Lalu yang kedua, mengembangkan program retensi pelanggan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klaster. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kelengkapan data pelanggan untuk mendukung analisis data mining yang lebih akurat. Dan yang keempat, mengombinasikan teknik clustering dengan metode analisis lanjutan seperti prediksi churn pelanggan. Lalu yang terakhir, yang kelima, untuk mengintegrasikan hasil analisis ke dalam sistem pendukung keputusan perusahaan agar strategi bisnis itu lebih data driven atau analisis based on data aktual. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam pembahasan ini. So, merubah big data menjadi sebuah informasi atau ide dan insight yang strategis. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya data mining tadi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.